Cisco. Di jantung Eropa, di balik hiruk-pikuk Roma yang abadi, tersembunyi sebuah negeri mungil yang tak tergoyahkan oleh waktu. Dengan luas hanya 44 hektar, lebih kecil dari taman kota, ia adalah negara, sekaligus simbol spiritual lebih dari 1 miliar jiwa di seluruh dunia. Inilah Vatikan, negara terkecil di bumi, namun tak pernah bisa diremehkan. Selamat datang di Good Vibes. Bukan sekadar ruang berbagi informasi, tapi sebuah perjalanan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna di balik setiap detik. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Lahirnya negara yang tak biasa. Vatikan bukan peninggalan zaman Kekaisaran Romawi. Ia justru dilahirkan oleh diplomasi modern. Tanggal 11 Februari tahun 1929, hari ketika gereja dan negara berdamai. Perjanjian Lateran menandai lahirnya sebuah negara merdeka yang hanya seluas 44 hektar. Secara geografis, Vatikan adalah enklave penuh yang berada sepenuhnya di dalam kota Roma, ibu kota Italia. Tepatnya di tepi barat Sungai Tiber. Meski secara teritorial kecil, Vatikan adalah sebuah negara berdaulat, dengan perbatasan yang jelas, garda keamanan, dan sistem pemerintahan tersendiri. Vatikan adalah enklave mutlak, sepenuhnya berada dalam jantung Roma. Tak punya jalan tol, pelabuhan, atau bandara, tapi punya sistem hukum, pemerintahan, bahkan paspor tersendiri. Ia adalah negara dalam makna yang paling unik. Warga negaranya bukan karena kelahiran, tapi karena misi. Di sini, kewarganegaraan hanya berlaku selama tugas berlangsung. Selesai tugas, selesai paspor. Warga negara Vatikan bukan seperti negara lain. Tidak ada yang lahir sebagai warga negara di sini. Semua berbasis tugas dan jabatan. Jika masa tugas Anda selesai, maka kewarganegaraan pun selesai. Populasi tetap, tanda kurang lebih 800 jiwa. Luas wilayah, 0,44 km persegi. Koordinat 41,9029 derajat utara, 12,4534 derajat timur. Penduduk sipil, para imam, biarawati, dan pegawai tahta suci. Vatikan mungkin kecil, tapi fungsinya sangat kompleks. Ia memiliki kantor pos tersendiri, lengkap dengan kode pos unik 00120. Ia juga memiliki sistem telepon, radio, dan media sendiri. Radio Vatikan mengudara sejak 1931. Di balik dindingnya, terdapat perpustakaan Vatikan,
salah satu perpustakaan tertua dan terbesar di dunia dalam bidang teologi, filsafat, dan manuskrip kuno. Bahkan, rel kereta pendek sepanjang 300 meter dibangun untuk menghubungkan Vatikan dengan stasiun kereta Roma, meskipun hanya digunakan secara terbatas. Dan meskipun tidak memiliki rumah sakit, pelayanan medis dasar tersedia bagi para rohaniwan dan petugas. Bayangkan sebuah negara yang memiliki ATM dalam bahasa Latin, itulah Vatikan. Negara ini mencetak koin euronya sendiri, yang sangat dicari para kolektor. Kantor Filateli Vatikan juga mengeluarkan perangko dengan desain terbatas yang menggambarkan paus, seni Katolik, atau peristiwa-peristiwa penting. Setiap surat yang dikirim dari Vatikan memiliki nilai simbolis dan historis yang tinggi. Tak heran jika kantor pos Vatikan dipercaya lebih efisien dibandingkan kantor pos Italia di luar tembok. Vatikan juga menjadi pelindung salah satu observatorium tertua di dunia. Observatorium Vatikan, yang kini bermarkas di Castel Gandolfo dan Arizona, AS, menunjukkan bahwa iman dan ilmu pengetahuan bukanlah dua kutub yang bertentangan. Sejak zaman Galileo hingga era modern, para astronom Vatikan memetakan langit untuk menyelami kebesaran ciptaan Tuhan. Tembok setinggi 39 kaki yang mengelilingi Vatikan bukan hanya benteng fisik, tapi juga simbol keterpisahan antara dunia spiritual dan dunia profan. Namun di dalamnya, kehidupan berjalan penuh semangat. Pejabat administrasi bekerja, imam memimpin misa, dan garda Swiss menjaga dengan penuh hormat. Semua dilakukan dalam harmoni yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Vatikan adalah satu-satunya negara yang seluruh wilayahnya diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Tak punya penjara umum, tapi hukum tetap ditegakkan. Pelanggar serius diserahkan ke sistem hukum Italia, sesuai perjanjian bilateral. Mereka juga mencetak perangko, euro, dan paspor sendiri. Bahkan kantor pos Vatikan dikenal lebih efisien dari kantor pos Italia. Fakta unik, seluruh wilayah Vatikan dikelilingi oleh tembok batu setinggi 39 kaki, menciptakan batas fisik dan simbolik antara dunia sekuler dan sakral. Vatikan adalah satu-satunya negara di dunia dengan bahasa Latin sebagai bahasa resmi administratifnya, digunakan dalam dokumen-dokumen penting. Memiliki rel kereta api terpendek di dunia, hanya 300 meter rel aktif, menghubungkan Vatikan dengan stasiun kereta Italia di Roma untuk kebutuhan logistik. Satu-satunya negara di dunia yang seluruh penduduknya adalah rohaniwan atau mereka yang terikat dengan urusan keagamaan. Vatikan memiliki salah satu lembaga astronomi tertua di dunia, Observatorium Vatikan, yang sejak abad ke-16 telah memetakan langit malam demi memahami ciptaan Tuhan. Di Vatikan, tidak ada rumah sakit atau sekolah umum, tetapi pelayanan medis dasar dan pendidikan disediakan oleh institusi keagamaan. Meski mungil, Vatikan punya jaringan diplomatik global. Ia tak punya kursi tetap di PBB, tapi status pengamatnya membuat suaranya didengar. Dari perubahan iklim hingga konflik dunia, Vatikan adalah moral kompas. Vatikan tak punya tank, tak punya senjata nuklir, tapi ia punya mikrofon. Dari perubahan iklim hingga perang dunia, Vatikan menyuarakan etika, bukan kekuasaan. Ia adalah moral voice, bukan superpower. Garda Swiss terlihat seperti tentara abad pertengahan, tapi di balik warna-warna mencolok itu, mereka adalah pasukan elit. Latihan fisik, bela diri, dan protokol keamanan sangat ketat. Jangan tertipu oleh warna-warni seragam mereka. Garda Swiss bukan cosplay. Mereka adalah pasukan elit dengan pelatihan ketat, disiplin tinggi, dan sumpah suci, melindungi paus sampai titik darah terakhir. Di bawah kubah yang dibangun oleh tangan Michelangelo, terbaring Petrus, Rasul pertama. Disinilah tempat roh zaman bertemu keabadian. Basilika Santo Petrus bukan sekadar gereja. Ia adalah jantung iman Katolik. Tempat di mana arsitektur menjadi doa yang dibangun dari batu. Pemilihan seorang paus bukan pemilu biasa,
Tak ada kampanye, tak ada janji politik, yang ada hanyalah keheningan dan doa. Di dalam Kapel Sistina, para kardinal dari seluruh dunia berkumpul dalam prosesi yang disebut konklav, sebuah ritual yang berlangsung jauh dari sorotan publik, tanpa akses komunikasi, terputus dari dunia luar. Kata konklav berasal dari bahasa Latin cumclave, yang berarti dengan kunci. Sejak abad ke-13, para kardinal dikunci secara simbolik hingga satu nama muncul, nama seorang pria yang akan menyandang gelar paling berat dalam dunia rohani, Pontifex Maximus, jembatan antara langit dan bumi. Tiap hari, para kardinal mengadakan 2 sesi pemungutan suara di pagi dan sore. Jika tak ada yang meraih 2/3 suara, kertas suara dibakar dengan zat kimia yang menciptakan asap hitam. Namun ketika suara bulat tercapai, asap putih membubung. Dunia menanti di lapangan Santo Petrus. Tirai di balkon Basilika Santo Petrus bergeser pelan. Lalu suara menggema, "Habemus Papam, kita memiliki paus." Dan dunia bersorak. Dalam sekejap, satu orang diangkat dari antara para kardinal. Ia mungkin pria yang tidak dikenal dunia. Namun kini, ia bukan lagi dirinya. Ia adalah gembala universal, pemimpin umat Katolik sedunia, lebih dari 1 miliar jiwa. Presiden spiritual dari negara yang tak punya tentara, tapi punya pengaruh global. Setiap paus membawa gayanya sendiri. Ada yang penuh karisma seperti Yohanes Paulus II, yang membantu runtuhnya tirai besi. Ada yang akademis seperti Benediktus XVI, sang teolog Jerman. Dan kini, Paus Fransiskus dari Argentina, dikenal karena kesederhanaannya, kepedulian pada lingkungan, dan suara lantang membela kaum miskin. Ia menyentuh dunia tanpa perlu kekuasaan politik. Ia menyuarakan perdamaian tanpa membawa senjata. Di zamannya, kepausan menjadi semakin relevan dalam dunia yang semakin gaduh, egois, dan terpolarisasi. Paus adalah simbol dari keterbukaan, dari dialog, dari jembatan antariman. Ia bukan sekadar kepala negara terkecil di dunia, tapi juga duta besar spiritual umat manusia. Vatikan, meski hanya 44 hektar, menjadi mercusuar nilai-nilai moral di tengah dunia yang gunjang. Namun sejarah juga mencatat, pemilihan paus tak selalu suci. Ada masa ketika konklav dipenuhi intrik politik. Kaisar, raja, dan bangsawan ikut campur dalam memilih siapa yang duduk di tahta Petrus. Dari situlah muncul reformasi, dan lahirlah tradisi modern yang menjauhkan dunia luar dari dinding konklav. Bayangkan beban satu nama itu. Setelah terpilih, paus diberi waktu beberapa menit untuk berdoa sebelum mengenakan jubah putih. Di ruang kecil bernama Camera Lacrimatoria, atau ruang air mata, banyak yang menangis, karena sadar, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Ia akan memimpin umat, menjadi suara hati nurani global, dan menghadapi kritik dari dunia modern, dari isu aborsi, pernikahan sejenis, hingga perubahan iklim. Ia akan jadi penengah, pelayan, sekaligus simbol. Ia bukan raja, tapi lebih dari sekadar pemimpin. Ia adalah penjaga tradisi yang telah hidup 2000 tahun. Ia mewarisi kunci simbolik Santo Petrus, kunci surga. Dan bagi umat Katolik, ia adalah wakil Kristus di dunia. Dan meski Vatikan kecil, setiap langkahnya disorot dunia. Karena paus, dengan satu kata, satu senyum, atau satu doa, bisa menyentuh hati miliaran manusia. Dari dalam konklav yang tertutup, hingga balkon terbuka yang menghadap dunia, perjalanan seorang paus adalah kisah spiritual paling menggetarkan abad ini. Vatikan menyimpan salah satu koleksi dokumen tertua dan terlangka di dunia. Arsip Rahasia Vatikan, yang kini disebut Arsip Apostolik, memuat lebih dari 50 km rak dokumen. Disinilah tersimpan surat dari Galileo, perintah ekskomunikasi Martin Luther, dan naskah-naskah tua dalam bahasa Latin, Yunani, Arab, dan Ibrani. Di balik temboknya, Vatikan menyimpan ruang kontemplasi,
taman-taman rahasia tempat paus berjalan dalam keheningan. Dipenuhi dengan flora Mediterania, pahatan-pahatan antik, dan jalur-jalur batu yang tertata simetris, taman ini adalah lanskap keabadian. Di bawah permukaan megahnya, ada para penjaga senyap, konservator dan ilmuwan seni Vatikan. Mereka bekerja memulihkan lukisan yang nyaris padam warnanya, memindai fragmen naskah, dan menjaga agar waktu tak menggerus ingatan kolektif umat manusia. Ada satu patung di Basilika Santo Petrus yang tak henti-hentinya disentuh, dicium, dan didoakan. Jari kakinya aus, bukan karena waktu, tapi karena iman. Inilah Vatikan yang sejati, bukan hanya karya seni, melainkan interaksi spiritual hidup antara manusia dan harapan. Bahkan dalam benda sekecil perangko, Vatikan menyisipkan cerita. Setiap perangko bukan sekadar alat pengiriman, tapi kanvas kecil tempat seni dan pesan iman disatukan. Ini adalah cara lain bagi Vatikan menyapa dunia melalui filateli. Vatikan memang tak memiliki bandara, tapi ia punya helipad. Bukan simbol kemewahan, melainkan efisiensi. Paus bukan hanya gembala spiritual, ia juga pemimpin yang terus bergerak, menjangkau umat dari desa kecil di Afrika hingga gedung PBB di New York. Ketika malam turun dan kota Roma mulai tidur, Vatikan tetap terjaga. Dalam keheningan, ia tetap menyala, bukan dengan gemerlap, melainkan dengan cahaya spiritual yang mengalir dari setiap bata, setiap karya, setiap doa yang tak terdengar.